Semuanya. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan mengangkat topik ya yang sangat relevan dan aplikatif, yaitu dari masalah jadi cuan. Yuk kenali pelangganmu segera lewat desain thinking. Oke, topik ini penting teman-teman, apalagi buat teman-teman yang sedang atau ingin membangun usaha menghadapi tantangan pasar, atau sekedar ingin memahami pelanggan dengan lebih baik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi utama, mungkin kita pemanasan dulu ya semuanya. Oke, nanti boleh lewat kolom chat dijawab ya. Oke, yang pertama, siapa di sini yang pernah bingung saat jualan atau bikin produk karena nggak yakin pelanggan butuh atau enggak nih produknya? Kalau pernah boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau misalkan pernah, saya pernah. Iya, ada Kakak Regina, saya. Oke, yang lainnya. Wah, oke, Kak Cahya pernah juga. Pak Ahmad Sandra, saya pernah Pak. Wah, Pak Fajar Maulana, saya. Oke, ada lagi teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Menurut teman-teman, saat membangun usaha, mana yang paling penting? Apakah A, produk yang keren, B, promosi yang menarik, atau C, paham siapa pelanggan kita? Oke, boleh di kolom komentar ya ditulis A, B, atau C. Oke, Pak Miftah jawab C, Ibu Astuti C, oke, Bu Regina paham siapa pelanggan. Oh, Kang Cahya tiga-tiganya, Kak Putri C, oke. Wah, banyak yang pilih C ya teman-teman semua. Oke, banyak yang relate juga ya teman-teman terkait jawabannya. Oke, teman, hari ini kita akan bahas semua itu bareng narasumber kita yang luar biasa. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Lutfi Nur Rohman, STP ICP DT CFFT, CEO of Lokar Enabler, Design Thinker, System Thinker, Project Manager, dan Research. Beliau memiliki lebih dari 5 tahun pengalaman sebagai trainer, fasilitator, dan praktisi sosial entrepreneurship. Terlibat di berbagai proyek nasional dan internasional, termasuk riset ekosistem wirausaha muda bersama UNDP dan Semeru Research Institute. Aktif mendampingi DKPP, DPM Desa, Disnaker Trans, dan UPT Translok Jawa Barat dalam berbagai workshop inovasi, seperti desain script, action time nasional, workshop design thinking untuk petani dan peternak milenial Jabar, sistem pemetaan potensi desa dan coworking space. Sertifikasi beliau di bidang design thinking atau ICPTDT dan fasilitasi perubahan atau CFFT menjadikan beliau kombinasi ideal antara akademis, praktisi, dan inovator. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan sangat Bapak Lutfi Norohman, waktu dan layar kami sebelumnya persilakan. Silakan Pak Lutfi. Halo, terima kasih banyak Kang. Salam kenal semuanya. Perkenalkan kembali saya Lutfi. Saya izin share screen ya. Nanti kita akan coba sharing hari ini. Saya nggak akan banyak ngobrol. Nanti saya akan coba banyak interaksi ya di setiap slide-nya. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan di setiap slide, boleh banget langsung raise hand, langsung open mic aja nggak apa-apa. Atau yang malu-malu boleh eh, kirim pertanyaannya via chat gitu ya. Kalau ada yang langsung pengen ditanya, langsung keluarin aja. Karena saya khawatir ketika pertanyaannya di akhir, nanti malah jadi tersendat proses penyerapan informasinya. Oke. Nah, hari ini saya akan share tentang eh, para design thinkers ya. Kita tuh
sebutnya design thinkers, dan kita senang banget kalau ngelihat masalah. Sebenarnya kan banyak banget orang-orang yang kalau dapat masalah tuh sakit kepala ya. Justru kalau para design thinkers tuh ngelihat masalah jadi cuan gitu. Nah, kenapa? Karena mereka tuh senang banget kenal sama orang, buka jejaring, ngobrol, kemudian melihat kira-kira ada nggak nih yang bisa saya bantu. Maka ketika ngobrol sama orang gitu ya, sama siapapun dia senang ngajak ngobrol, kemudian dia gali permasalahan kita dan dia menawarkan solusi, itu bisa jadi salah satu ciri para design thinkers, karena ini bukan hanya sekedar cara berpikir, tapi ini adalah panggilan hidup gitu ya. Ini perkenalkan, saya Lutfi, yang akan jadi teman belajar akan tetes semua di sini gitu ya. S1 saya di Teknik Pertanian Unpad, kemudian sekarang juga saya sedang sekolah lagi di TI, ITB, Teknik Industri gitu ya, di ITB, dan ini saya juga beberapa kali ikut certified dari mulai face to face trainer dan juga International Certified Design Thinking dari Michael Lurie. Michael Lurie itu salah satu guru besar kami lah di TLE. Salah satu buku-bukunya menginspirasi kami untuk gimana caranya bisa bikin organisasi, bisa bikin model bisnis, bisa bikin eh, program yang dicintai sama customer, yang dicintai sama user, yang dicintai sama objek programnya gitu siapa. Nah, selain design thinking, saya juga belajar tentang sistem thinking gitu ya, langsung ke Pak Tasrik. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu, beliau dulu jadi dosen di SAPPK ITB ya. Beliau juga salah satu muridnya Profesor Khalid Said, yang mana Khalid Said itu adalah muridnya langsung, penemu sistem thinking lah. Namanya J.W. Forrester. J. Forrester punya murid namanya Khalid Said. Khalid Said punya murid namanya Pak Tasrif gitu di Indonesia. Nah, dari dua cara berpikir ini, tadinya saya kira saya belajar berpikir design thinking, system thinking, saya kira itu beneran cuma berpikir gitu loh. Tapi ternyata dari dua cara berpikir ini, saya lebih dapat bahwa kalau kita mau belajar berpikir itu hatinya dulu katanya yang diasah. Jadi sebelum berpikir nyari ide, kalau orang-orang mikirnya oh belajar berpikir nih pasti banyak gagasan, banyak ide, orangnya kreatif dan sebagainya. Tapi ternyata sebelum ke arah sana, dua cara berpikir ini mengajarkan saya untuk sebelum kamu menawarkan solusi, kamu kenal dulu sama orangnya gitu. Asah dulu hatinya, berempati dulu, kemudian kenali lebih dalam siapa yang kamu ajak ngobrol, siapa yang kamu dekati, itu sebelum jadi problem solver. Nah, makanya dari dua cara berpikir ini, saya menemukan bahwa eh, saya belajar berpikir, tapi ternyata bukan hanya sekedar belajar, tapi eh, ada proses mencari makna hidup juga gitu di sini. Tentang saya itu nanti diutus di dunia sebenarnya sebagai apa? Kan ada yang diutus sebagai nabi, ada yang diutus sebagai rasul, ada yang diutus sebagai misalkan pemimpin negara gitu. Nah, saya itu diutus di dunia ini sebagai apa? Nah, itu ujungnya saya belajar cara berpikir design thinking dan juga system thinking. Oke, sampai di sini ada yang udah pernah kenal design thinking belum? Tadi sih kayaknya udah banyak yang kenal nih. Eh, kalau dari jawaban-jawabannya ya tadi, siapa dulu yang paling paling penting? Kayak marketingnya, kemudian produknya, ada juga yang jawab pelanggannya. Saya boleh ngobrol dulu dong, kira-kira ada yang pernah tahu design thinking atau enggak? Boleh langsung open mic atau chat aja di kolom komentar. Kang Miftah, halo Kang Miftah, boleh kenalan dulu nggak Kang? Kang Miftah Bandung. Bisa open mic nggak Kang? Halo Kang Miftah, Halo, salam kenal Kang. Sibuk apa sekarang Kang? salam kenal. Mana ke
Ya, Kang. Sibuk apa sekarang, Kang? Oh, ini usaha, Kang. Buka toko. Oh, usaha apa, Kang? Ya. Usaha apa? Sembako, BRI Link, sambil ya Oh, kadang-kadang affiliate juga, Kang. oh mantap, mantap. Di mana tuh tokonya, Kang? Di Rancaekek, Kang. Oh, Rancakek. Oke, Ya. oke, siap, siap. Nuhun, Kang. Nanti kapan-kapan kita ngopi ya di Rancakek. Rancakeknya di Boleh. mana? Di Kencana, Kang. Tokonya toko apa namanya? Toko A. Oke, siap, siap. Oke, siap. Nuhun, Kang. Ya, sama-sama, Kang. Yuk. Pak Eko. Halo, Pak Eko. Boleh ngobrol dulu nggak? Ya, selamat pagi, Halo. Pak. Pagi, Pak Eko. Siapa? Ya, saya Bapak dengan Pak Lufi ya. Salam kenal Iya. dengan saya. Saya posisi ada di Eh, Jawa Timur, Bapak. oh, aduh. Jawa Timur, jauh banget, Pak. Iya. Sibuk apa, Pak, sekarang, Pak? Nah, saya lagi sibuk ini. Eh, saya baru buka biro jasa, Pak. Jasa klien Hmm. AC, Pak. Oh, jasa servis AC ya. Sebelumnya ngapain, Pak? Saya kan punya komunitas, Pak. Sebelumnya saya punya komunitas UMKM, Pak, di Hmm. Sidoarjo, Pak. Saya Di mana, tergabung Pak? komunitas UMKM Di mana? di Sidoarjo, Bapak, Oh, Jawa Timur. Sidoarjo. Iya, Oke, Bapak. oke. Mantap, mantap. Saya Oke, siap. di situ punya produk minuman dan makanan, Bapak. Hmm. Minuman apa tuh? Minuman instan, Bapak. Oh, ya, Seperti ya, ya. siap seduh, Bapak. Oke. Apa aja? Bandrek, bajigur? Bukan, Bapak. Oh, Jahe, kan Bapak. ya. Jahe seperti Oh, bajigur itu, Bapak. oke, siap. Makasih banyak, Pak Eko. Sukses terus ya. Oke, Banyak Bapak. banget Terima usahanya ya. kasih. Hah? Oke. Satu lagi terakhir. Mbak Saras. Halo, Mbak Saras. Bisa open mic nggak? Halo Kak Lutfi, bisa dengar Halo. suaranya? Dengar-dengar. Ya, salam kenal Kak. Halo. Yo, salam kenal. Posisi di mana, Mbak? Saya di Klaten Kak, Jawa Tengah. Oh, Klaten. Jauh banget ya. Bisa nyampe ke Jawa Tengah, Jawa Timur nih. Mantap banget, panitia. Bisa sebar kemana-mana. Boleh cerita nggak, Pak? Dulu pernah belajar desain thinking di mana? Enggak sih Kak, saya nggak belum pernah belajar desain thinking sebenarnya cuma kayak dengar-dengar aja karena banyak ada beberapa teman yang join di apa The Local Enablers, jadi kayak sering Oh lihat iya. ya Siapa tuh? cerita-cerita mereka. Ada Kak Satya, Satya Aruna. Oh, Satya Aruna. Jangan-jangan kamu juga S2 MBA lagi? Oh enggak sih, kenal Oh, di enggak. tim aja. Oh, anak frame. Oke, oke. Jadi sering Siap-siap. dari beliau pernah ngobrol beberapa kali juga sama beliau tentang design thinking. Tapi kalau untuk yang ikut webinar belajar apa lengkapnya gitu kayak baru sekarang ini deh Kak. Hmm. Oke, oke. Siap-siap. Semoga penjelasan singkat saya bisa membantu ya nanti. Makasih banyak Kak Lutfi. Oke, siap. Sama-sama. Oke, kita cukup dulu sesi ngobrolnya. Kita akan next dulu ya. Saya mungkin akan disclaimer dulu. Jadi tadinya saya kira pesertanya itu adalah para pengusaha pemula gitu ya. Baru lulus SMA mungkin atau ada yang mungkin fresh graduate tadinya. Saya kira seperti itu. Setelah riset-riset beberapa eh, apa pertemuan sebelumnya, webinar BPPV ke arah sana katanya. Oke, makanya nanti saya akan bawakan design thinkingnya itu pakai bahasa yang sederhana lah. Saya nggak akan pakai istilah-istilah yang aneh. Ini versi basicnya, versi compactnya. Nanti kalau memang perlu ada penjelasan lebih lanjut, misalkan tentang konteks pemerintahan, konteks education, konteks untuk pembuatan kurikulum, itu ada sebenarnya. Tapi ini saya bawakan basic dulu biasanya
untuk inovasi produk dan juga jasa biasanya. Nanti bisa kita lihat aja. Nah, ini perjalanan saya sebelum saya kenal design thinking. Saya zaman kuliah S1 itu dari mulai semester 2 ya, saya jualan gorengan gitu. Gorengan di kelas. Ada yang pernah jualan gorengan nggak? Di kelas gitu, taruh aja depan, tumpuk, dah, tata habis. Ada yang pernah jualan gorengan? Nggak ada? Oke. Jadi dulu saya dimulai dari jualan gorengan. Kenapa? Karena saya udah step gitu ya dalam hati saya. Di semester 2 tuh saya pengen eh, bebas lah. Bebas dalam arti nggak minta uang lagi gitu sama orang tua. Makanya saya coba cari hmm, jualan apa kira-kira yang bisa buat hidup gitu ya. Yang mudah, saya nggak perlu produksi, kemudian saya bisa makan setiap hari. Akhirnya saya jualan gorengan karena senior saya, Kang Rizky Ananda itu, owner Cacimen, jualan gorengan katanya. Kalau mau biar lebih gampang gitu, kamu tinggal ngambil kayak danus-danusan. Ya betul banget Kang Miftah, ada juga yang danusan ya di gorengan. Kalau saya ini pribadi biasanya bilangnya danusan pribadi ini mah karena dananya buat usaha pribadi gitu. Dari gorengan ini sehari lumayan lah bisa 20-30 ribu bisa buat saya makan. Kemudian lama kelamaan kayaknya kalau saya jual gorengan nggak nggak ini apa nggak bikin sehat juga gitu teman-teman saya. Akhirnya ada yang request jangan gorengan doang dong katanya nasi uduk. Oh ya udah saya jualan nasi uduk. Cuma nggak bertahan lama karena sistemnya risal kan dan ternyata banyak yang udah mulai bosan. Akhirnya saya coba bikin. Kalau dulu bilangnya, saya coba bikin inovasi deh. Apa ya yang kira-kira dibutuhin sama anak-anak kuliah di pagi hari gitu. Eh, yang sehat lah dan nggak banyak minyak. Akhirnya dulu saya bikin namanya roti telur. Roti pakai telur dan eh, sampai berapa lama ya? Sampai semester 5 gitu. Iya, sampai semester 5 saya jualan roti telur dan itu lumayan lah bisa buat UMR dapat lah untungnya ya. Termasuk juga saya bisa nge-hire 2 karyawan waktu itu untuk produksi dan lumayan. Tapi ternyata di semester 5 saya cedera dan nggak lanjut lagi usahanya. Hmm, dari sini saya coba banting setir ke usaha jasa. Saya ngajar di sekolah robotik, kemudian di tempat les dan sekarang ujung-ujungnya ngajar juga di sini gitu ya. Nah, dari perjalanan ini saya tuh belajar bahwa ternyata jual produk itu nggak tiba-tiba apa kata kita yang terbaik gitu. Kan dulu mikirnya jualan apa yang paling baik gitu. Tapi ternyata itu aja nggak cukup. Setelah saya belajar tentang design thinking, ada loh caranya tentang gimana sih caranya kita bisa bikin produk yang dicintai gitu sama customer. Nah, boleh nggak cerita teman-teman di sini ada yang nggak yang ngalamin jualan tapi nggak laku-laku? Kenapa ya kira-kira? Entah jualan produk, entah jualan jasa, entah jualan program, entah jualan kurikulum, entah jualan kelas, apapun itu. Boleh nggak cerita? Mbak Cahya, boleh open mic nggak? Cahya Kamila. Halo, Mbak. Bentar. Open mic aja. Kalau memang nggak memungkinkan open cam, nggak apa-apa open mic aja. Iya, halo Kak. Halo Kak Lutfi. Halo. Ya, kenalan dong, Mbak. Sekarang baru lulus ya? Lulus dari mana, Mbak? Dari Unpas, Oh, Pak. Jurusan apa? Pendidikan Matematika. Oh, pendidikan matematika. Iya. Pernah punya jualan nggak? Atau ngajar gitu? SMA sih pernah jualannya sih. Dulu Oh, jualan jualan apa? sate sosis gitu, tapi kok dipikir-pikir kok nggak untung ya, malah
malah nggak tahu, akunya nggak nyadar ada yang nggak bayar atau gimana, aku nggak tahu tuh, karena hektik Oh banyak gitu. yang nyamperin ke meja gitu kan, terus kayak Oh ya ya. udahlah gitu. Iya sih itu sih. Hmm. Kalau Terus sekarang? sama yang kedua, waktu pas kuliah jualan kayak Hmm. lampu yang kelap klip itu kan, yang dibuat di hiasan di kamar. Terus Oh ya. kok kayaknya nggak untung ya gitu. Kayak kayak sedikit banget kali ya untungnya, nggak paling 2.000 atau apa, jadi nggak besar gitu untungnya. Terus ya Hmm. udah, berhenti lagi gitu. Hmm. Sebelum nyoba lagi. Terus sekarang belum ada kepikiran kira-kira mau jualan apa lagi? Jualan jasa gitu Udah ada mungkin? sih, udah ada rencana sih, aku mau nyoba kerja sama temen aku yang jualan donat kan. Cuman Hmm. belum belum sempat lagi, soalnya akunya di Garut, temen akunya di Depok. Jadi aku belum ke Depok lagi gitu. Hmm. Udah rencana sih, cuman ada kepikiran ini untung nggak ya buat kayak kan mikirin ongkirnya kayak gitu-gitu kan. Hmm. Gimana caranya biar Ya ya. nggak rugi gitu. Hmm. Minimal Oke balik oke. modal lah gitu. Ya, ya. Oke siap. Makasih banyak Mbak Teh Cahya ya. Iya. Yang lain satu orang lagi barangkali ada yang mau cerita pernah nggak ngalamin jualan tapi nggak laku-laku. Kira-kira kenapa ya? Halo, nggak ada? Saya mau ngobrol sama Kang Arif Kusdinar. Halo Kang Arif, bisa open mic ya Kang Arif Kusdinar? Wah, ini join tapi eh, mic-nya nggak terhubung ya kayaknya. Yang lain mungkin boleh cerita pernah jualan atau enggak, kemudian kenapa ya kira-kira jualannya nggak laku? Kenapa ya kira-kira? Kang Fajar, Fajar Maulana, masih jualan keripik nggak Kang? Masih Kang Lut, waduh. Hmm. Gimana Kang, boleh cerita nggak? Pernah nggak jualannya nggak laku nih Kang? Oh Kira-kira pernah. kenapa? Kalau saya pribadi kan jualan snack ya, Mm-mm. snacknya jualan di kantor. Itu Jadi ngerisel atau ngebungkus sendiri, produksi sendiri? itu ngerisel aja, waktunya Ngerisel. kadang. Iya. Hmm. Ya kita pernah jualan di kantor. Jadi ada beberapa produk yang memang kurang laku. Jadi artinya nggak Mhm. langsung habis lah ya. Mhm. Setelah dianalisa, dicek, mungkin belum sesuai selera pasar di sini. Jadi kadang beberapa Mhm. ganti produk. Bahkan mungkin Mhm. seminggu sekali suka gonta-ganti apa Jualan. ya. Jadi produk jualnya sama keripik-keripik Hmm. kan lah, snack-snack. Cuma jenisnya yang diganti-ganti aja biar nggak bosen. Hmm. Dari keripik jadi jualan motor gitu nggak? Ah, ya. Hmm. Jadi juga Oke. variasi lah, divariasi. Hmm. Oke, siap. Atur nuhun Kang Fajar. Ya, Nah, kita sering banget ya, kadang suka mikir di awal tuh jualan kok rame banget, terus tiba-tiba kekinian, tahu-tahu sepi. Dulu kan pernah banget zamannya apa ya? eh Cappuccino cincau misalkan. Wah, dulu rame banget. Terus lama-lama turun. Terus seblak misalkan seblak, wah rame lama-lama turun banyak gulung tikar. Terus es kepal Milo tuh pernah tuh rame banget. Es kepal Milo rame, semua orang jualan es kepal Milo, tahu-tahu turun lagi. Nah, semua trennya tuh udah naik, tahu-tahu turun hilang. Nah, naik turun hilang. Nah, kalau secara teori itu tuh ada yang namanya teori difusi inovasi. Bukan. Kalau di ekonomi itu namanya product life cycle. Product life cycle. Jadi siklus kehidupan sebuah produk tuh memang seperti itu. Ketika ada yang naik stagnan, terus nanti tiba-tiba ada lagi nih nongol yang baru, dan itu pasti mendisrupsi, mengalahkan produk-produk sebelumnya. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan zaman sekarang tuh eh, nggak akan stay di satu produk. Biasanya dia bikin inovasi produk baru, produk baru, produk baru. Makanya eh,
setiap tahun misalkan iPhone itu akan selalu ngeluarin produk-produk barunya. Xiaomi juga sama, termasuk brownies Amanda misalkan. Brownies Amanda kan sekarang dia nggak cuma jualan brownies, dia jualan air mineral, tahu nggak? Ada yang pernah lihat nggak brownies Amanda jualan air mineral? Karena eh, dia penjualannya menurun, kemudian dia harus cari inovasi, mendisrupsi produk-produk sebelumnya. Kadang eh, mereka tuh kompetisinya bukan dengan orang lain, tapi dia harus berkompetisi dengan kejenuhan pasarnya sendiri. Customer-nya udah jenuh, sehingga dia ngeriset lagi pasarnya butuh apa, dia create lagi produknya, kemudian jual. Itu juga sama. Nanti ada studi kasus yang lain yang saya ceritakan di akhir. Nah, eh, maka dengan melihat pola-pola yang seperti itu, kita harus mulai shifting nih mindsetnya. Tadinya saya kira-kira jualan apa yang paling menguntungkan? Wah, saya jualan donat deh, kayaknya untungnya gede gitu. Atau, wah, saya jualan apa ya yang paling gampang? Oh, saya jualan keripik aja lah, tinggal beli, resell, taruh jadi. Atau saya mau jualan eh, nge-resell nasi kuning aja gitu, biar gampang udah dibungkus-bungkusin, bawa ke kampus, selesai. Nah, harusnya mindsetnya nggak seperti itu. Jangan cuma asal jualan, jangan cuma nyari yang paling gampang, yang paling untung. Tapi kalau di design thinking itu eh, harus mulai dari kebutuhan pelanggan. Jadi memang banyak UMKM itu mulai dari produknya apa, tapi kalau di design thinking mulainya itu dari kebutuhan pelanggannya apa. Contoh tadi yang roti telur, saya itu dulu nggak tahu tentang design thinking di semester 2. Tapi dari situ saya mengamati sebenarnya teman-teman saya mahasiswa ketika masuk setengah 7, kenapa ya kok banyak yang belum sarapan, kemudian ada yang nggak mandi gitu, kemudian ada juga yang masih basah-basahan baru mandi udah nyampe kelas, atau bahkan ada yang lari-larian dari bawah gitu ya. Nah, perilaku pelanggan itu, perilaku calon-calon customer itu yang saya tangkap sebenarnya dari banyak masalah tuh, dari mulai masalah nggak sarapan, masalah nggak mandi, masalah rambutnya belum kering, dari masalah juga dia nggak punya transportasi. Itu tuh saya kumpulin semua, kemudian saya ngambil kira-kira masalah mana nih yang bisa saya jadiin cuan. Nah, akhirnya saya memilih masalah yang belum sarapan. Jadi dari situ saya kenal pelanggannya, saya rumuskan mereka punya masalah apa, kemudian saya cari ide, baru nyari ide gitu, nyari solusinya kira-kira apa nih yang bisa saya jual. Uh, Kemudian dari situ baru saya bikin si produknya roti pakai telur gitu prosesnya. Itu kalau ada orang-orang yang cara berpikir seperti itu bisa jadi Anda adalah orang-orang dengan cara berpikir desain atau design thinking. Terus kenapa ya kok eh, tipe-tipe orang seperti itu disebut design thinkers gitu? Padahal saya nggak jago desain. Nah, karena ternyata design thinking itu awalnya dari para desainer. Jadi ada dua orang peneliti yang pengen tahu sebenarnya desainer tuh orangnya kayak gimana sih? Kok mereka jago banget ya bikin tren fashion, kemudian produk-produknya, baju-bajunya tuh selalu kreatif, keren-keren gitu ya, dan selalu dicari uh, apa artis-artis papan atas gitu. Bahkan mereka juga punya cara berpikir yang beyond. Beyond tuh misalkan 2026 belum nyampe nih, kita masih 2025. Mereka tuh udah tahu tren fashion 2026 tuh seperti apa. Nah, cara berpikir itulah yang uh, diteliti gitu. Kok mereka bisa ya seperti itu? Gimana cara mikirnya? Kalau mengcopy orangnya nggak bisa, tapi cara berpikirnya di copy bisa. Setelah ditelusuri, ternyata kalau misalkan kita mau wedding, mau mau nikah nih, kemudian kita datang ke desainer buat bikin baju, kira-kira apa yang dilakuin oleh para desainer? Boleh, boleh ketik atau open mic aja. Kalau misalkan kita mau nikah, kemudian mau pesan baju ke desainer, apa yang pertama kali dilakuin oleh para desainer? Apa kira-kira?
Ukur baju, tanya pelanggan. Maunya apa? Ukur badan, calon pengantin. Apalagi? Interview kebutuhannya, model, ditanya mau bahan jenis apa, dan lain sebagainya. Oke, selera pelanggan. Kita coba runut ya. Kita belajar dari cara berpikirnya para desainer. Ketika kita datang ke desainer, mau bikin baju buat nikah, ditanya, oh iya, salam kenal gitu ya. Ada yang bisa dibantu nggak? Eh, saya mau nikah katanya. Oh ya, kalau boleh tahu pernikahannya seperti apa, konsepnya gimana? Nah, ditanyain dulu tentang eh, konsep pernikahannya gimana, nggak tiba-tiba langsung diukur ya. Masa datang terus tiba-tiba diukur. Nah, ditanya dulu konsep pernikahannya, kemudian pengen baju yang kayak gimana? Oh, pakai adat mana? Adat Jawa, adat Sunda, adat apa gitu ya. Kemudian kalau kalau boleh tahu keluarganya dari mana? Karena bisa jadi itu ada pertimbangan keluarga, pengennya begini-begini, semua digali sama dia, ditanya-tanya dulu tuh. Setelah ditanya, oke, eh, eh, baru diukur gitu. Oke, siap, terima kasih banyak, data-datanya udah masuk. Kemudian saya izin ukur ya, gitu ya. Untuk bikin bajunya diukur, baru diukur. Nah, oke, siap setelah diukur, semua data diambil nih, data pelanggan semuanya diambil. Terus habis itu pelanggannya disuruh ngapain? Setelah semua data diambil, nanya-nanya sampai ngukur baju, apa yang dilakukan oleh desainer tadi? Pelanggannya disuruh apa? Silakan, boleh ketik aja. Langsung dikirim invoice, mantap. Bayar DP, mantap. Ya, memilih desain, dan lain sebagainya. Oke. Nah, biasanya proses kedua tuh, ya mungkin ada administrasi, bla bla bla, eh, itu mungkin eh, sampingannya lah. Tapi kalau dari prosesnya biasanya setelah dapat data mereka disuruh pulang tuh, disuruh pulang, terus akhirnya dia mencoba mendefinisikan pelanggan yang tadi itu dia orangnya kayak gimana, butuhnya apa, budaya keluarganya seperti apa, semua di 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 data-data tadi disimpulkan tuh, sehingga dapat satu kesimpulan masalah, bahwa misalkan Kang Miftah seorang calon pengantin pengen eh, pengen eh, nikah pakai adat Sunda dengan apa bla 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 bla, sehingga pernikahannya itu akan terlihat seperti apa. Nah, akan tetapi sampai sekarang itu Kang Mifta belum tahu kira-kira baju apa yang paling cocok untuk dia dan pasangannya. Nah, itu dia dapat setelah disuruh pulang dia dapat problem statement-nya, dapat kalimat masalahnya, baru dari situ eh, dia datang ke workshop lah, ke tempat kerjanya untuk nyari ide, nyari ide kira-kira model baju yang paling cocok buat Kang Miftah itu apa. Atau kalau ternyata di ruang kerjanya mentok, dia searching gitu ya, buka Google kira-kira ada desain yang bagus atau enggak yang cocok dengan kebutuhannya Mas Miftah, dengan karakter Mas Miftah. Atau kalau nggak nemu juga dia ketemu sama desainer yang lain gitu yang ngobrol. Saya lagi ada klien nih, Kang Miftah, bintang Bollywood gitu ya. Dia pengen nikah dengan skema begini, ada ide nggak kira-kira baju yang cocok itu apa untuk Mas Miftah? Nah, setelah berideasi, kemudian akhirnya dia eh, mengerucutkan kira-kira baju yang paling cocok untuk Mas Miftah apa nih? Kan tadi udah dapat idenya banyak banget. Dikerucutkan kira-kira yang paling cocok apa? Lalu dikerucutkan terus baru dibangun lah, dijahit gitu ya. Dibangun model bajunya gini 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 gini. Setelah dijahit, habis itu diapain? Setelah dijahit dan bajunya jadi, diapain kira-kira?
di fitting, ya betul. Di foto, di fitting, jadi dipanggil lagi tuh Mas Mitanya, dipanggil untuk di fitting. Silakan dicoba dulu, kira-kira mana yang cocok, mana yang enggak. Dicoba sama klien, ya betul. Setelah dicoba, dapat feedback tuh, oh Kang, ini sebelah sini kegedean 1 senti, boleh kurangin nggak? Ya, oke, siap. Kemudian, oh ini kancing bajunya kurang 1, katanya. Oh ya, siap, nanti diperbaiki. Mana lagi, ini lehernya saya kurang suka nih, model kayak gini, ganti aja, oke. Nah, setelah dicoba, diperbaiki, baru nanti di akhir finishing, dan baru deh deal, dijual gitu terakhir, lunasan dan sebagainya. Nah, cara berpikir itu yang di copy sama para peneliti. Oh, gini toh caranya para desainer bikin baju gitu, bikin produk, bikin solusi dari masalah customernya, sehingga dia tuh punya desain yang selalu fit, selalu dicintai sama customernya, selalu niche, selalu keren di mata customernya gitu. Nah, cara berpikir itu yang di copy. Makanya namanya design thinking, cara berpikirnya para desainer. Nah, ketika kita step atau belajar tentang design thinking, kita tuh udah nggak lagi mikirin gimana caranya inovasi produknya gitu. Karena yang dipikirin itu upgrade customernya, bukan produknya. Bukan lagi, oh ini seblak misalkan. Oh, seblak yang biasa udah nggak laku. Kira-kira seblak apa lagi ya? Tambahin seblak apa? Seblak nanas, seblak apa? Seblak eh, jamur kancing misalkan. Bukan tentang produknya kalau di design thinking, tapi upgrade customernya. Atau di contoh kasus yang lain, bukan bikin kopi terenak, tapi bikin gimana caranya pelanggan yang minum kopi kita itu jadi lebih produktif, jadi lebih semangat, kemudian penuh ide, dan lain sebagainya. Makanya banyak banget coffee shop itu kopinya sebenarnya biasa aja, tapi dia menawarkan vibes kafenya biar lebih produktif. Atau ada juga yang ditulis-tulis begini gitu ya, sesederhana have a good day, semangat ya kakak gitu. Tujuannya adalah bukan tentang eh, sekedar jualan kopi, tapi gimana caranya si customernya itu jadi upgrade, yang tadinya nggak mood buat kerja, yang tadinya nggak produktif, lebih eh, jadi lebih produktif. Ini Mbak Cahya nanya, silakan Mbak, open mic aja, perluas jangkauan customer-nya. Maksudnya gimana, Mbak? Ya, kirain kan tadi ngebahas upgrade your customers ya, kirain aku Ya. diperluas lagi gitu jangkauan customernya. Jadi nggak cuma lokasi ini aja, tapi bisa Hmm. jadi apa pakai Gojek, bisa pakai GoFood maksudnya. Kirain Hmm. kayak gitu, tapi ternyata Hmm. dari hal-hal sederhana kayak tulisan semangat kayak gitu ya ternyata. Ya, iya. Apapun itu nggak harus mahal sebenarnya upgrade customer-nya. Yang penting tujuannya adalah sebenarnya customer ini butuhnya apa. Contoh lain, misalkan fotografer. Fotografer tuh butuhnya apa sih? Misalkan saya penjual kamera, fotografer tuh butuhnya apa? Lightning. Ya, fotografer itu pengen misalkan gimana caranya jepretannya itu adalah jepretan yang paling bagus gitu. Jepretan yang misalkan dia tipe fotografer yang humanis, gimana caranya kameranya itu bisa membantu dia biar fotonya lebih humanis, atau foto kecepatan tinggi, gimana caranya kameranya itu bisa membantu dia nge-capture mobil-mobil balap dan lain sebagainya. Maka eh, fokusnya kita itu gimana caranya kita bisa bikin kamera untuk mm, mengupgrade si customer kita, mengupgrade si fotografer tadi. Gitu. Customernya dulu, cara mikirnya tuh customernya dulu, baru nanti diturunin. Jadi maka kamera yang seperti apa yang harus saya bangun gitu. Kenali dulu customernya, mereka butuhnya apa, baru nanti ditarik keluar kamera apa yang paling cocok untuk dia, speknya kayak gimana, lensanya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Gitu, jadi upgrade customer. Iya. Bukan hanya menambah luasan ya, bukan hanya menambah luasan. Kalau memang bisa menemukan customer dengan niche, dengan kebutuhan yang sama, itu juga syukur-syukur lah, itu salah satu bonusnya. Tapi ketika kita udah fit gitu, udah jago,
untuk menyelesaikan satu masalah customer kita, itu nanti bakal ketemu lagi customer-customer yang sama. Oh, saya juga punya masalah di ini nih, kalau siang suka ngantukan gitu ya. Boleh dong, saya cobain kopinya. Karena selama ini mungkin kopi-kopi yang lain pahit sih, tapi tetap aja ngantukan. Nggak ngantuk sih, tapi saya tetap nggak produktif gitu ya. Ya Iya. banyak hal lah. Banyak hal gitu. Nah, pertanyaannya, eh, mending air mineral apa kopi? Mending minum air mineral atau kopi? Boleh open mic, boleh di chat. Mending air mineral atau mending kita minum kopi? Kalau idealnya sih air mineral sih Oh, idealnya ada air mineral. dari segi kesehatan ya, tapi Eh, tergantung lagi customernya butuhnya apa ya. ya, betul banget. Jadi pertanyaannya ketika mending air mineral atau kopi, jawabannya itu harus selalu dibalikan ke customernya. Customernya butuh apa gitu, sehingga nanti keluar produknya terakhir. Customernya butuh apa, baru nanti keluar produknya terakhir. Gitu, bukan langsung memilih produk. Dulu tahun kemarin saya diminta ngajar di kuliah hilirisasi produk pertanian. Eh, Kemudian itu pertemuan terakhir sih. Saya masuknya di pertemuan terakhir. Saya kira mereka itu udah advance gitu bikin produk hilirisasi yang dibutuhkan gitu sama masyarakat. Tapi ternyata pas saya cek, eh, mereka tuh ketika bikin produk yang kebayang, bikin produknya dulu gitu. Misalkan mie sehat warna hijau, karena hijaunya dari bayam misalkan, atau dari sawi gitu. Atau misalkan kombucha apa gitu-gitulah, yang kekinian tapi eh, dia tuh munculnya dari dalam dirinya, bukan dari kebutuhan si customer. Akhirnya, wah kalau kata saya, agak sulit nih kalau kita mulainya dari, menurut saya ini paling bagus, itu agak sulit. Harusnya produk itu, inovasi produk itu dimulai dari customer butuhnya apa, baru nanti dibangun. Kalau memang ternyata mahasiswa butuh mie yang sehat, sehingga saya harus bikin mie yang sehat warna hijau dari sawi misalkan. Emang ada gitu mahasiswa yang butuh itu. Seberapa banyak? Kemudian kalau dihitung secara bisnis menguntungkan atau enggak? Bukankah selama ini mahasiswa makanya Indomie goreng gitu? Ya hal-hal seperti itulah sebenarnya yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Harusnya itu dimulai dari customernya, butuhnya apa, baru dibuat si produknya. Sama kayak cara berpikir para desainer tadi kan, customernya butuh apa, rumuskan masalah, cari ide produknya apa, baru dijual. Itu. Nah ini kenalan sama design thinking, tadi saya udah jelasin ya, dimulai dari empati, kenal pelanggan lebih jauh, gitu. Kenalan dulu mereka butuhnya apa, terus didefinisikan, kira-kira dia punya masalah apa. Sehingga saya bisa cari ide untuk menyelesaikan masalah dia gitu. Balik lagi tadi di awal saya udah sebutkan bahwa design thinking itu ternyata bukan hanya sekedar cara berpikir buat bikin produk, tapi mencari peranan hidup sebagai problem solver, sebagai pemecah masalah gitu ya. Setelah nyari ide, kemudian yang keempat kita coba bikin dulu tuh, bikin dulu prototipenya gitu ya. Nggak harus sempurna, yang penting bisa dicoba. Makanya tadi desainer itu bikin baju yang penting bisa dicoba. Setelah dicoba kan, setelah di fitting gitu ya, kan pasti dites tuh, dicek. Eh, Terus dicoba kira-kira mana yang kurang, mana yang belum. Pak Eko bertanya, meriset pasar begitu. Iya, betul banget. Makanya kenapa para investor dan pemain-pemain besar ketika mau jualan produk itu, dia ngeriset dulu pasarnya butuh apa gitu. Dia butuh apa? Yang pertama butuh apa? Kemudian dari sisi bisnis, dia sanggup bayar berapa? Eh, Dia sanggup bayar ability to pay ya. Kemudian kalaupun saya jual produk eh, mie dari sawi, mie warna hijau, mie sehat dari sawi, mereka sanggup bayar berapa gitu, willingness to pay dan lain sebagainya. Makanya riset pasar itu penting sebelum kita memulai produk, memulai jualan. Kan kadang kita kalau mulai jualan tuh eh,
biasanya bukan karena hasil riset ya, biasanya karena kebutuhan ya. Saya udah resign dari tempat kerja, saya nyari pendapatan, makanya buka usaha kecil-kecilan. Padahal harusnya di riset dulu, kalaupun iya, oke saya mau bikin usaha, maka usaha apa yang paling cocok di sekitar rumah saya misalkan. Orang-orang tuh butuhnya apa, sehingga saya keluarin usahanya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu kan pasti banyak banget tuh masalah di sekitaran kita. Nah, kita buatkan solusi dalam bentuk usaha yang ngejual produk. Nggak harus produk sih, jasa juga bisa, atau program juga bisa, atau apapun. Tujuannya tadi ya, bukan hanya sekedar jual beli, tapi eh, menyelesaikan masalah. Kita nawarin solusi dan menyelesaikan masalahnya dia. Kata kuncinya itu sebenarnya. Oke, ada dulu sampai sini yang mau ditanyakan? Eko, mau nanya lagi boleh? Open mic aja atau raise hand boleh? Silakan. Ya, mau tanya, Kak. Boleh, boleh, silakan. Ini kan kalau masalah meriset pasar itu kan kita harus mempunyai data, nggak ya? Hmm, Mempunyai data terlebih dahulu. Apa-apa yang hmm, harus kita riset riset ke sebelum kita terjun ke pasar gitu. Itu hmm, bagaimana cara pengambilan datanya gitu, Kak ya? hmm. Riset Oke, pasar. oke, siap. Ah, data yang dibutuhkan tuh semudah memetakan perilaku mereka. Contoh misalkan dari pagi sampai sore perilaku mereka tuh ngapain aja. Misalkan pagi mereka ngapain. Kalau di Google tuh bisa dicari ya, namanya persona canvas sama customer journey. Customer journey, saya ketikin ya. Ini saya kasih yang sederhana aja ya. Saya kasih yang sederhana. Persona canvas itu untuk memetakan tadi mereka butuhnya apa, mimpinya ke depan mau dibawa kemana, kemudian latar belakang dia sebagai apa sih yang bikin dia sakit kepala, keresahan dia apa dan sebagainya itu lebih personal, termasuk pekerjaan di situ. Nah, kalau yang customer journey itu kita memetakan sebenarnya dari eh, contoh kita pengen usahanya chicken aja. Oh kita mah bisanya bikin chicken, oke. Maka chicken seperti apa yang dibutuhkan sama konsumen. Risetnya misalkan, ya udah riset aja. Misalkan Pak Joko kalau beli chicken tuh kayak gimana? Dari mulai dia berangkat dari rumah atau berangkat dari kantor ke tempat chicken, beli, milih menu, bayar, eh, bayar tukang parkir dan sebagainya, terus pulang lagi, terus baru dicobain misalnya. Sesederhana proses bisnisnya. Hmm. Dari dia beli sampai pulang lagi. Itu dipetakan, itu namanya customer journey. Nah, dari situ kita bisa lihat grafik mana yang menyenangkan, proses mana yang menyedihkan buat Pak Joko selama beli chicken misalnya. Oh ternyata saya nggak suka chicken A karena dia tempatnya kotor misalnya. Berarti itu yang harus kita perbaiki kalau misalkan saya perlu bikin chicken maka tempatnya harus seperti apa. Pelayanannya gimana, cara nyapa pelanggannya gimana, bahkan sedetail vibes tempat jualannya juga itu bisa diteliti gitu ya. Itu contoh untuk jualan chicken. Tapi kalau misalkan mau secara general ya udah nggak harus langsung state di jualan chicken, tapi secara umum kegiatan mereka dari pagi sampai malam ngapain, terus dari situ kan pasti ada masalah tuh, ketemu masalah dan kita cari solusinya lewat produk kita nanti. Gitu Pak Eko. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini saya ada video. Uh, ini iklan Gojek. Dia punya produk namanya Gokar Lux. Ada yang pernah naik nggak Gokar Lux? Ada yang pernah naik Gokar Lux? Belum ada? Oke, kita play dulu aja ya.
Belum pernah. Oke, kita play dulu. Saya cek dulu eh, apakah suaranya kedengaran atau enggak. Nanti saya ulang videonya. Wanita ini kalau Kedengaran naik nggak suaranya? Ada Kak. Ada ya? Oke, saya ulang ya. Perhatikan baik-baik iklan dia seperti apa. wanita ini kalau naik mobil sukanya kursi yang empuk. Jadi, dia bisa duduk nyemen. Dedek nyemen. Dedek nyaman. Duduk nyaman. Kendaraan yang dia mau bisa muat berbagai kaki. Kaki panjang, kaki besar, kaki mahal, kaki lima, ikan mas kaki. Di perjalanan dia sukanya ramean. Ramean. Ramean butuh lebaran. Bukan lebaran. Joknya lebaran. Dia selalu cari yang dingin. Karena itu dia coba Go-Car Lux. Driver ramah dan rapi, AC-nya pasti dingin. Smooth dalam perjalanan. Smooth dalam perjalanan. Biar lebih tenang, fokus. Ruangannya lebih luas, lebih nyaman. Baru Go-Car Lux. Oke, dari video yang tadi, apa yang bisa diambil, teman-teman? Ada yang mau cerita nggak? Kira-kira dapat apa dari video yang tadi? Boleh open mic? Boleh diketik aja. Ibu Yeyen, ketik apa nih? Oh, masih belum selesai kayaknya. Kenyamanan. Apalagi? Boleh ketik, boleh open mic. Langsung rasain aja. Kemewahan. Mengetahui lebih jelas keinginan pelanggan. Memahami keinginan pelanggan. Mendahului kepentingan pelanggan, pelayanan prima, mempengaruhi kebutuhan, dan lain sebagainya. Service. Oke. Ada yang nyadar nggak? Iklan Go-Car Lux ini nggak diawali sama belilah Go-Car Lux atau pesan Go-Car Lux. Ada yang nyadar nggak? Justru produk Go-Car Lux-nya itu keluarnya di akhir. Justru keluarnya di akhir. Jadi di awal itu si Gojek menjelaskan tentang si personanya dulu. Ini siapa? Ibu ini kalau naik mobil senangnya duduk yang nyaman. Nah, itu kan dia menceritakan tentang si customer-nya dulu siapa. Setelah dia berempati, dia dapat ternyata customer-nya itu dia seorang ibu-ibu, senang kalau naik mobil tuh duduk yang nyaman, kemudian dingin, kemudian enak gitu ya duduknya, kaki segede apapun juga bisa masuk gitu ya, nggak mentok, karena mungkin banyak sekali selama ini mereka naik mobil, dengkulnya mentok gitu ya. Nah, itu kan perjalanan customer journey itu tuh customer journey. Tadi Pak Eko nyambung ya. Ini tuh customer journey yang diriset sama si Gokar. Jadi petakan dulu, hmm, si penggunanya dia butuh apa, A, B, C, D, kemudian ternyata dia bilang sukanya ramean gitu ya, nggak suka sendirian. Biasanya kalau sewa mobil tuh banyakan, terus duduknya harus lebaran, dan lain sebagainya. Itu tuh dipetakan dulu, baru setelah disimpulkan mereka butuhnya apa, baru kita tawarin produknya. Makanya ini pakai Go-Car Lux gitu. Tempatnya nyaman, supirnya ramah, udah pasti dingin dan lebaran. Nah, itu tuh dia punya masalah, dia punya kebutuhan, dia punya keinginan dijawab sama produk kita. Makanya sebelum kita jualan apa, empati itu adalah kunci. Di sini siapa yang udah kenal pelanggannya kayak sahabat sendiri, kayak udah tahu dia butuhnya apa, masalahnya di mana, masalah keluarganya gimana, dan lain sebagainya. Ada yang udah kenal karya pelanggannya sejauh itu belum?
Oh, udah. Eh, Kang Nofri ya. Kang Nofri, boleh open mic nggak? Ya, Kang, boleh dong cerita sejauh apa akan kenal sama konsumennya? Sekarang jualan apa? sekarang ini saya bikin produk yang masuknya kumpul yang yang buat cari kita lagi makan segala macam agar nanti kita launching aplikasi itu memberikan solusi untuk semua petani. Ini Hmm. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kang Nofri. Suaranya resek ya? Apa di saya aja ya? Suaranya tadi putus-putus. Oke, siap. Terima kasih, Bang Nofri. Kita next dulu. Nah, iya, sama kresek-kresek. Oke, mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih dalam ya, Bang Nofri. Eh, maka di sini empati itu jadi kunci gitu. Karena kita balik lagi bukan untuk sekedar jualan, tapi kita adalah problem solver, harus kenal sama si calon customer kita. Nah, eh, kadang ini ada contoh cerita lagi, contoh misalkan ada orang nih, bapak-bapak mau nyari kendaraan. Hmm, terus dia tuh bilang ke salesnya, Mbak, saya lagi nyari motor nih buat keluarga. Hmm, anak saya tiga misalkan, istri saya satu yang kecil-kecil gitu ya anaknya. Kira-kira ada nggak rekomendasi motor yang cocok buat saya? Nah itu tuh udah dibantu tuh sama si pelanggannya, udah dikasih tahu bahwa kamu sales nggak perlu empati ke saya. Udah saya udah ngasih tahu nih bahwa masalah saya adalah saya lagi cari motor yang tenaganya gede buat 5 orang, anak tiga kecil-kecil gitu ya. Tapi nyaman, jangan jangan sampai menyusahkan saya juga gitu. Misalkan ini mah. Nah, harusnya si sales itu nggak langsung bilang, oh ini motornya gede, cc-nya gede, eh, bensinnya irit, kemudian buat tikang tikung enak. Lah, buat tikang tikung gimana? Udah jelas-jelas dari awal saya bilang, saya nyari buat keluarga. Emang kalau bawa anak istri, tikang tikung harus tenaganya yang bisa diajak ngebut kan? Enggak gitu. Yang penting dia bisa nanjak ketika dibawa full team gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh harusnya jadi concern, jadi apa? Jadi perhatian kita bahwa ketika ada pelanggan yang datang, itu nggak cukup kalau kita hanya tahu product knowledge, pengetahuan tentang produknya, tentang cc-nya, tentang tenaganya, tentang kecepatan maksimal. Kadang konsumen yang datang tuh nggak butuh hal itu gitu, karena dia cuma cari barang yang cocok buat dia apa gitu, karena dia nggak tahu produk yang sekarang, yang kekinian tuh yang paling cocok apa gitu. Makanya perusahaan segede Gokar, kemudian eh, Grab dan lain sebagainya, itu tuh ngeriset dulu. Tokopedia juga sama, ngeriset dulu kebutuhannya apa, baru dikeluarin fiturnya. Nggak tiba-tiba langsung fitur gitu. Nah ini dari Kak Renaldi, izin bertanya, boleh open mic nggak, Kak Renaldi? Oh, lagi nggak bisa open mic ya? Lagi di jalan, oke. Untuk mengetahui kebutuhan atau mengenal pelanggan itu gimana? Apakah harus dilakukan survei dulu atau gimana? Nah, sebenarnya nggak harus survei. Hmm, kalau survei itu kalau menurut saya terlalu kaku ya. Terlalu kaku. Jadi ngasah empatinya itu dari sekedar ngobrol sama sahabat, sama orang baru, sama siapapun lah di jalan ngobrol, menggali sedalam-dalamnya gitu ya. Dari mulai dia sekarang lagi sibuk apa, masalahnya apa, dan sebagainya. Sesederhana itu mulainya ya. Saya itu kan lulusan S1-nya teknik pertanian.
Kalau orang teknik tuh biasanya kayak gimana orang? Mahasiswa teknik biasanya orangnya kayak gimana? Boleh di chat nggak? Dijawab silakan. Menurut teman-teman, mahasiswa teknik tuh biasanya orangnya kayak gimana? Silakan, boleh di chat, boleh open mic. Serius. Oke, apa lagi? Kaku ya. Terus solid, to the point, rambutnya panjang. Pinter-pinter. Kaku, saklek ya. Terus dingin biasanya kan. Cuek biasanya. Nah, itu kan mahasiswa engineer ya. Nah, biasanya itu mahasiswa engineer. Nah, ternyata setelah saya belajar design thinking selama 5 tahun terakhir, proses empati orang yang dingin itu ternyata bisa diasah. Kemampuan ngobrol, ketemu orang baru, terus say hi, kemampuan menyapa duluan, ngeramah, terus nanya-nanya, basa-basi gitu tuh bisa dilatih gitu. Yang tadinya orang engineer yang sekaku itu tuh bisa diasah ketajaman hatinya lewat berempati. Sesederhana ngobrol, gimana kerjaan, lagi sibuk apa nih, gitu. Terus apa yang bisa dibantu, gimana keluarga gitu ya. Eh, nggak tiba-tiba, Pak, maaf saya mau wawancara boleh nggak ya buat penelitian gitu-gitu, buat riset pasar. Wah, itu kan udah pasti langsung ditolak kalau nggak jawabannya ya formalitas aja gitu. Makanya kalau pendekatannya design thinking itu biasanya pendekatannya informal, sambil ngopi gitu ya, sambil ngudut, bagi yang ngudut gitu ya. Atau sambil ngapain kayak di jalan nyeduh extra joss kayak sambil habis main bola kayak atau apa gitu, ngobrol duduk-duduk sambil capek, mandengin langit ya, ngobrol aja ngalir gitu. Itu juga eh, yang akan dijelaskan nanti di slide-slide selanjutnya sebenarnya. Ngalir aja, sesederhana kita bisa dapat insight kira-kira dia tuh orangnya kayak gimana, masalahnya apa, butuhnya apa. Sehingga ke depan saya tuh bisa bantu apa buat dia. Sesederhana itu. Kalau untuk pengembangan pertanyaannya itu bakalan banyak banget sih turunannya. Eh, yang penting intinya tiga tadi ya. Dia sekarang latar belakangnya apa, ibu ngapain, ke depannya dia eh, ada rencana apa, terus nanti kita bawa pulang 3 poin itu, terus nanti di rumah kita bisa mikir kira-kira saya bisa bantu apa buat dia gitu. Sederhananya gitu. Kalau untuk detailnya kayaknya perlu workshop sehari 2 hari lah. Kita lanjut dulu ya. Ini cerita yang lain, Indomaret. Indomaret itu awalnya ngapain? Jualan sembako doang kan ya, kayak warung kelontong gitu. Nah, kekinian dia jualan apa? Indomaret dulu jualan apa? Sekarang jualan apa kira-kira? Jualan kopi. Kopi, apalagi roti, top up, eh, onigiri, chicken, segala dijual ya. Jualan fintech Aladin. Oh, Aladin. Aladin mah kayaknya Alfamart deh. Tiket kereta dan lain sebagainya. Oke, sip, mantap. Nah, kita lihat deh polanya Indomaret. Dulu tuh dia cuma jualan warung sembako gitu. Nah, sekarang itu nyadar nggak, Akang Teteh, Bapak Ibu, ketika di kasir tuh selalu ditanya, punya member atau enggak? Nyadar nggak? Kalau kita daftar member, kita tuh jadi ke-track, kita jadi ketahuan. Kita tuh sebenarnya belanja bulanan di Indomaret misalkan, atau jajan-jajan sekedar receh di Indomaret tuh butuhnya apa? Dari data-data itu tuh kita jadi tahu bahwa, oh, si A, misalkan Kang Ahmad, NIK-nya ini, rumahnya di sini, dia kalau datang ke Indomaret biasanya nyari apa? Atau ternyata Ibu Imelda misalkan, dia datang ke Indomaret buat belanja bulanan, dan yang dibeli itu apa? Nah, dari situ kan datanya dapat tuh, bahwa orang-orang yang belanja bulan ke Indomaret itu butuhnya misalkan popok, pampers,
apalagi sabun dan lain sebagainya itu tuh di track, diambil datanya sehingga ke depan kira-kira apa nih yang bisa saya jual untuk Ibu Imelda. Dari situ kan bisa kebayang, oh kalau dia beli popok berarti Ibu Imelda ini punya bayi. Nah, berarti nanti sekalian nih saya bisa jualan bubur bayinya, makanan siap saji buat bayinya, gitu-gitu. Jadi inovasinya itu keluar dari data si customer. Oh, dia bisa ngeluarin barang-barang baru, inovasi-inovasi baru tuh karena customernya butuh gitu, butuh itu. Jadi semua inovasinya tuh keluar ketika ada kebutuhan dari si customernya. Atau kadang-kadang ada yang nanya nih tiba-tiba, Kang di sini ada copy point atau enggak gitu? Wah nggak ada, copy point mah belum buka di sini ya, sayang banget. Nah, berapa kali pertanyaan itu muncul, nanti suatu saat akan disampaikan tuh ke manajemen, Kang di sini ada 1.000 orang setiap hari misalkan nanyain copy point. Ini ada pasar market baru nih. Kalau misalnya kita bisa buka poin gitu, mau nggak kita bikin inovasi gitu. Nah, sederhana itu. Kalau Alpha gimana? Kalau Gria gimana? Itu juga kan sama. Alpha juga nanya ada member atau enggak. Makanya saya selalu jawab bilang enggak, padahal saya punya member Alpha. Karena saya setelah tahu, oh data saya jadi diambil tuh, wah enggak deh, biar jadi pelanggan biasa aja. Terus termasuk Gria juga. Pernah nggak datang ke food court-nya Gria, tempat makannya Gria? Ada yang pernah makan di Gria nggak? Di kantinnya gitu-gitu? Pernah ya? Eh, kalau kita makan di Gria, bayarnya ke tempat makanannya atau ada kasir pribadi, kasir dari Gria, terpusat gitu, terpusat dari Gria atau Sat, kasirnya sat. nempel terpusat ya, khusus gitu ya. Mau siapapun yang jualan, misalkan ayam geprek, mie tek-tek, bento, apapun, mie, biasanya kasirnya terpusat, tetap datanya itu dikumpulin sama Gria. Nah, dari situ kan dia bisa dapat tuh bahwa, oh di Kecamatan Andir, misalkan ya, atau di daerah Sidoarjo, banyak orang-orang yang datang ke Gria itu nyarinya produk ayam geprek. Ayam gepreknya biasanya beli level berapa. Nah itu tuh jadi data tuh. Akhirnya nanti satu saat kalau kontrak sama si tukang ayam gepreknya udah habis, Gria buka sendiri. Makanya kenapa Gria bisa bikin toko roti sendiri gitu ya. Kemudian jualan apa itu tuh gara-gara data tadi gitu. Sesederhana dia bisa nangkep kebutuhan pelanggan, itu yang dia jual. Sama kan polanya. Gitu, Cina. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau Mas, Nggak ada? ya saya mau nanya Mas. Ya izin, izin nanya Mas. Halo, boleh Bang Halo, Nofri. Suaranya ya putus-putus, masih gresek Gimana enaknya ya? putus-putus ya, putus-putus ya. Halo, Masih halo. putus-putus, Bang. Boleh diketik aja nggak, Bang? Boleh. Putus-putus ya? Boleh diketik aja, Bang. Saya tungguin, boleh. Nah, sambil Bang Nofri ngetik, saya coba buka dulu yang lain, silakan. Ada yang mau Izin ditanyakan bertanya, nggak? Pak. Boleh Boleh, bertanya, silakan. Pak? Selamat pagi. Pagi. Halo, Bu. Suara Bu saya, Imelda. suara saya jelas ya, Pak? Ya. Gini, Pak, Jelas-jelas. Ibu dari mana, Bu? saya dari kota Ibu dari Bandung, mana? Pak. Kota Bandungnya di Bandung, mana? di Arca Manik, Pak. Oh, Arcamani. Iya, saya Sekarang UMKM, Pak. Sudah, Oh, saya UMKM. UMKM sudah 7 tahun menjalankan usaha, Pak. Dari produksi sampai penjualan. Produk utamanya itu sejadah, Pak.
sejadah tebal karena adanya kebutuhan juga setelah saya melakukan riset ya kecil-kecilan bahwa ada yang sakit kakinya bahkan udah tua tidak dapat sholat berdiri memerlukan media Ya. sholat yang bagus. Jadi saya buat sejadah tebal gitu Pak. Selain sejadah tebal juga kan saya bikin sejadah sandar, sejadah musola juga gitu Pak. Nah, saya mau nanya Bapak tuh gini, kan tadi Bapak menjelaskan di depan tuh mengenai Amanda Pak, dia beralih dari FN, tapi masih sejalan di FNB, mulai dari brownies ke minuman gitu ya Pak. Ketangkep Pak suara saya? Mhm. Nah, saya juga bergeser Pak, tapi Ya, masih dalam, putus-putus. oh putus-putus sebentar Pak, saya coba ulangi Mhm. lagi. Nggak apa-apa, lanjut aja. Masih masih ketangkap kok. Oh ya, jadi saya ini Pak mau nanya tadi mengenai yang Amanda itu Pak, yang dia beralih tapi masih di bidang F&B dari brownies panggang dia beralih ke minuman untuk memperluas pangsa pasarnya juga dan untuk mengatasi kejenuhan pasar Mhm. Pak. Ya. Saya kan sudah menjalani usaha selama 7 Mhm. tahun dalam hal sejadah. Tetapi saya mencoba Ya. berinovasi karena kan kalau sejadah itu ada kebutuhan peak seasonnya misalnya di bulan puasa, Ramadan, Ya. Lebaran gitu ya Pak. Nah saya beralihnya masih dengan menggunakan media yang sama dengan sejadah. Bahan dasar saya itu kan bahan kain bulu. Jadi saya luaskan lagi pasar saya buat bantal leher untuk yang travel Pak, bantal leher. Saya buat kasur karpet, saya juga buat tas bulu. Nah, menurut Bapak bagaimana ya? Karena kan segmen pasar berbeda, tapi kebutuhan tetap ada di bidang yang Mhm. sama gitu, lebih ke Ya. home decor. Nah, Mhm. eh, saya juga buat sih sejadah itu aneka motif ya, aneka rupa supaya Mhm. orang nggak bosen juga karena udah 7 tahun Mhm. juga. Nah, Ya, mensikapi hal ya. ini gimana Pak? Pendapat Bapak saya Mhm. ini minta masukannya. Terima kasih Oke. Pak. Yuk, sama-sama, Bu. Menurut saya nggak masalah, Bu. Nggak masalah Ibu mau bikin inovasi produk yang lain, yang berbeda sama sekali itu nggak masalah. Karena tujuan usaha kita kan sustainability ya. Gimana caranya usaha kita bisa sustain, bisa berlanjut gitu. Dan sampai gulung tikar lah. Makanya, eh, tahu nggak Bapak Ibu, kayak Sampurna, terus perusahaan-perusahaan rokok, jarum gitu, dia yang awalnya jualan rokok sekarang bukan yang aneh-aneh. Kan banyak banget ya. Eh, siapa yang punya Como FC, klub bola di Italia, Como FC, yang punya siapa sekarang? Grup Jarum ya. Nah, eh, perusahaan sebesar Jarum dan rokok-rokok itu juga nggak saklek, nggak saklek. Udah saya fokus di rokok aja gitu. Enggak. Kalau ternyata memang ada uang yang bisa diputar untuk cari pendapatan lain, kemudian dia bisa ngelihat ada potensi pasar yang baru, ya udah lakuin aja gitu. Nggak harus sama produknya, nggak apa-apa. Itu aja nggak nyambung dari rokok ke bola kan nggak nyambung. Kemudian kalau tadi ceritanya Bu Imelda dari sejadah ke bantal travel nggak masalah. Kalau ternyata Ibu Imelda bisa menangkap kebutuhan orang-orang yang travel, kemudian butuh bantal leher, bantalnya yang kayak gimana, itu di riset, wah itu keren banget sih Bu. Sehingga nanti ketika Ibu jualan, udah pasarnya tuh udah niche, udah jelas, gitu. Udah clear bahwa ada orang-orang travel atau nanti jual bisa sama travelnya misalnya. Ada orang-orang yang pengen nyaman di travel, tapi dia nggak mau beli bantal ya udah. Bayarnya jualannya ke travelnya aja. Nah itu mah model bisnis ya. Tapi kalau ibu bisa nangkep kebutuhan pasar yang lain, itu keren banget ibu, menurut saya. Nah ini Bang Nofri nanya lagi, bagaimana cara survei pasar? Apakah kita survei dulu bereksekusi atau sambil berjalan? Kalau menurut saya, survei, bikin prototipe, uji coba, dites. Kalau ada perbaikan, disurvei lagi apa yang perlu diperbaiki, dibangun lagi, perbaiki, terus diiterasi. Sebutannya tuh diiterasi, diputar-putar, digulung gitu.
survei, bangun, dites, perbaiki, bangun lagi, dibikin lagi, dites lagi, diperbaiki lagi, dibangun lagi, dan seterusnya sampai kita bisa menemukan kira-kira pasar kita udah cocok atau belum dengan produk kita gitu. Kalau ternyata tiba-tiba di tengah jalan pasarnya bergeser, oh udah bosan, ya udah kita ikutin pasarnya kemana, dia butuhnya apa, kita bikin lagi produk yang lain. Karena balik lagi, kita fokusnya ke sustainability kan. iPhone aja yang dulunya cuma jualan HP, sekarang bikin laptop, kemudian bikin apa, bikin apa. Xiaomi juga kan sama. Dulu Xiaomi jualan apa? Ya walaupun sesama elektronik gitu ya, tapi eh, dia tetap nyari konsumen tuh butuhnya apa, dia bangun, kembangin, kembangin, kembangin. Kalau ada perbaikan, kembangin, dan seterusnya. Gitu Bang Nopri. Kita lanjut dulu ya. Nah, tadi ada yang nanya, ngopinya gimana gitu. Iya betul, berarti selalu berkembang ya Mas. Seperti proses, iya selalu berkembang. Karena kita kan ngikutin zaman, ngikutin tren, ngikutin kebutuhan pasar. Kan kalau kita bilang manusia itu bukan makhluk yang saklek kan, dia tuh akan terus berubah-ubah kan. Makanya proses pertama itu harus berempati adalah untuk kenal masyarakat kita atau customer kita ini udah berubah atau belum. Mereka butuhnya apa. Dan manusia mah udah pasti akan selalu berubah gitu, dinamis, akan selalu dinamis. Makanya sebenarnya kalau kata guru saya, Pak Tasrul itu, justru keilmuan yang paling sulit itu adalah ilmu sosial katanya. Karena mempelajari manusia yang selalu berubah-ubah. Kalau ilmu IPA gitu, ilmu eksak, itu saklek gitu, udah hukum alam, tinggal pelajari, rumusnya A, B, C, D, udah selesai, udah pasti gitu, rumus pasti. Gitu. Nah, ini salah satu apa ya, market research loh, yang gampang dari mulai modal segelas kopi gitu ya. Dimulai dari latar belakang, sok kenal sok deket aja dulu, ngobrol gitu latar belakangnya apa, kesibukan saat ini apa, terus jangan sampai ditanya-tanya terus. Kalau interview kan biasanya jatuhnya ditanya-tanya ya. Nah ini harus dua arah, harus ngalir dua arah. Kemudian nanti berempati, eh, tanya, nggak menghakimi gitu ya. Misalkan, oh saya perokok berat nih, langsung, wah jangan gitu Pak gitu. Itu bahaya buat anak istri Bapak. Ya, eh, alangkah baiknya kalaupun kita mau ngasih solusi, nggak menghakimi gitu. Oh gitu ya Pak. Kira-kira eh, boleh tahu nggak Pak, kenapa Bapak bisa seberat itu ya ngerokoknya? Sehari sebungkus gitu, atau dua bungkus, tiga bungkus. Apa sih yang bikin Bapak eh, kecanduan banget sama ngerokok? Nah, kan beda tuh ya. Yang tadi, yang pertama menghakimi, yang kedua tuh menggali lebih dalam. Kenapa? Sehingga bisa dapat insight tuh, oh ternyata akar masalahnya itu di, misalkan, di pekerjaannya, apa-apanya, nanti itu dapat. Terus dari situ, bawa pulang, dibuat personanya, oh tadi yang saya ajak ngobrol tuh, eh, orangnya siapa? Namanya Pak Bagrun, misalkan. Selama ini kalau ke warung kopi, cuma beli kopi sasetan, kapal api satu doang gitu sama ngerokok. Orangnya sibuk banget dan hemat, makanya kalau beli kopi, kopinya satu doang, tapi rokoknya tuh nggak lepas gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu tuh dirumusin. Ada kanvasnya namanya kanvas persona. Tadi saya udah sebutin. Terus baru disimpulin masalahnya. Kemudian kita pulang buat coretan masalah apa yang dirasakan sama orang yang tadi ya, yang kita ajak ngobrol, yang kita ajak ngopi. Terus kira-kira saya bisa bantu apa nih buat dia? Bisa jualan apa? Bisa tawarkan solusi apa? Gitu. Nah, contoh lain. Misalkan kita sebagai instruktur, eh, kita ngajarin calon siswa konten kreator. Nah, ini buat para instruktur ya. Misalkan konten kreator. Yang kita ajarin di settingnya itu bukan tentang eh, bukan tentang bikin konten apa, tapi ajarin mereka si calon konten kreator itu nanti di tempat magang berempati dulu, cari tahu dulu kira-kira di kafe apa dia akan magang, terus suruh dia untuk ngambil data.
cari tahu kebutuhan customernya itu siapa, customernya siapa, mereka butuhnya apa, sehingga kalau misalkan saya mau bikin konten untuk mereka, konten yang paling cocok buat mereka apa, konten yang kayak gimana, mau TikTok kah, mau Reels kah, TikToknya tentang apa, itu harus relate sama kebutuhan si customer gitu. Nah, terus ngapain? Ada istilahnya namanya the jobs to be done. Eh, apa sih yang sebenarnya ingin diselesaikan gitu sama pelanggannya? Contoh tadi, eh, kopi itu bukan tentang saya haus, tapi saya nyari inspirasi di tempat kopi. Atau ternyata saya tuh ke sini cuma nyari tempat buat meeting gitu ya. Sehingga cafe di setting buat meeting tuh yang kayak gimana. Atau ketemu tamu gitu ya. Untuk menjamu tamu, maka hal-hal yang perlu diperhatikan apa aja dan sebagainya. Nah, ini terakhir mungkin, eh, ini tentang proses marketingnya sih. Setelah tadi udah kenal sama customernya, udah ditentukan bikin produk apa, dia butuhnya apa, terus proses marketingnya. Nah, ini ada namanya Philip Kotler, eh, salah satu mbah marketing lah. Eh, ini di bukunya tuh marketing management gitu ya, atau mix marketing, saya lupa bukunya. Cuma dia tuh bikin tulisan kayak gini bahwa kalau dulu memang, proses pembuatan inovasi atau bikin produk atau bikin usaha tuh mulainya dari mulai bikin produk, kemudian nyari bahan baku, bikin produk, tentukan harganya, jual, promosi, distribusi, terus sampai ke pelanggan, lempeng gitu ya. Nah, itu tuh proses yang lama, proses sebelumnya. Kalau sekarang, kalau kita mau bikin usaha itu, mulainya udah bukan ngedesain produk lagi, tapi harus dimulai dari siapa yang akan kita layani, segmentasinya siapa, mana yang akan dilayani gitu ya. Baru dari situ udah kita kenal, pelanggannya siapa, dia butuh apa, terus dibuatkan nilainya buat value-nya. Kalau di BMC itu value proposition-nya apa kira-kira, produk apa yang paling cocok untuk dia, dikembangin produknya, layanannya gimana, baru nentuin harga, baru nanti terakhir jual deh, selesai. Itu Cina, ayo ngopi. Eh, Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu langsung ya, bisa ngopi, bisa ya sharing-sharing lah. Siapa tahu ada yang bisa diceritain gitu ya. Kita saling ngobrol, saling gali insight. Mungkin sampai di situ ada yang mau ditanyakan terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin saya kembalikan ke Bapak Moderator. Silakan Pak. Oke, terima kasih Kang Lutfi untuk materi yang sangat berbobot ya untuk pagi hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau bertanya lagi nih? Silakan. Oh ya, Pak Lutfi, ini kalau misalkan nanti teman-teman mau minta materinya gimana Pak? Boleh nggak? Boleh di-share nggak Pak? Kira-kira. Ya, Kang Lutfi, gimana? Oke, mungkin saya bacakan dulu ya untuk kesimpulannya. Siap. Gimana kan? Iya boleh. Oke, Iya siap. mangga, mangga, mangga. Oke, saya bacakan dulu untuk kesimpulannya tadi ada beberapa yang saya tulis ya. Yang pertama itu banyaknya pelaku UMKM masih mulai bisnis dari membuat produk terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelanggan. Padahal pelanggan tidak hanya membeli produk, tapi membeli solusi atas masalah mereka. Jadi jangan asal jalan, pahami dulu kebutuhan dan masalah pelanggan agar produk yang ditawarkan benar-benar dibutuhkan. Lalu yang kedua, fokuslah untuk meningkatkan manfaat bagi pelanggan, bukan hanya kualitas produk. Contohnya, bukan soal membuat kopi terenak, tapi bagaimana kopi tersebut bisa membantu pelanggan menjadi lebih produktif, semangat, dan penuh ide. Artinya yang dijual bukan sekedar kopi tapi pengalaman dan hasil positif setelah meminumnya.
Lalu tadi yang terakhir, kenali pelangganmu dengan pendekatan santai seperti ngobrol sambil mengopi. Gunakan 4 langkah. Yang pertama, latar belakang. Mulai obrolan ringan untuk memahami kesibukan dan konteks hidup pelanggan. Lalu ada empati, dengarkan tanpa menghakimi agar bisa menggali insight yang jujur. Lalu buat persona, gambarkan tipe pelanggan secara sederhana. Misalnya sibuk, hemat, rutin, beli kopi, dan lain-lain. Lalu simpulkan masalah. Catat masalah utama yang mereka alami sebagai dasar solusi dari produk atau layananmu. Yaitu tujuannya yaitu pahami kebutuhan nyata pelanggan sebelum menawarkan produk. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Karena memang waktunya juga sudah menunjukkan jam 11.30 ya. Sudah selama 90 menit kita bersama di pagi hari ini. Sebelum saya tutup, oh iya tadi boleh untuk mengisi link kelas. Tadi sudah di-share belum ya? Saya lupa. Belum sepertinya ya. Oke, sebentar. Nah, oke, teman-teman boleh untuk mengisi survei evaluasi kelas yang ke-23 di link kelas tersebut. Oke, nanti setelah saya tutup mungkin kita kasih waktu 5 menit ya. Oke. Sebelumnya boleh teman-teman dinyalakan dulu kameranya kita foto bersama ya. Yang lebih izin kita foto bersama. Oke, ini kita ada dua slide, ada dua galeri. Dinyalakan kameranya semuanya. Oke, slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih sudah mau foto bersama dan sekali lagi terima kasih Kang Lutfi atas ilmu yang diberikan hari ini. Oke, semoga apa yang disampaikan menjadi bekal berharga untuk teman-teman dalam meraih pekerjaan impiannya. Oke, dan jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan ikhlas berikutnya dan ikuti media sosial kita ya yang resmi di @bpviv Bandung Barat untuk info pelatihan terbaru. Oke, Kang Lutfi, sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman? Atau cukup? Iya, mungkin kalau ada yang perlu ngobrol lebih dalam, saya udah kirim nomor saya di chat ini ya, chat Zoom ya. Silakan nanti langsung WA aja, biar saya nggak lupa. Kadang suka lupa, Kang, saya dari mana gitu. Webinar, kalau misalkan bulan depan baru WA tuh saya suka lupa, aduh yang mana ya gitu. Makanya langsung sekarang biar saya langsung save tuh, mangga. Oke, teman-teman boleh di-save ya nomornya Kang Lutfi. Ada tadi di kolom chat untuk bisa berkomunikasi dengan Kang Lutfi. Oke, mungkin sebelum saya akhiri, saya akan bacakan sedikit pantun ya. Ke warung beli keripik singkong, lihat petani lari ke hutan. Jangan cuma ikut bengong, yuk ubah masalah menjadi cuan. Akhir kata, Cakep. akhir kata, saya Zailani sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di sesi ikhlas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Lutfi, terima kasih. Yo, hatur nuhun. Ya, teman-teman silakan untuk mengisi evaluasinya. Kita tunggu selama 5 menit. Setelah itu kita akan closing.